saudara-saudara yang saya cintai, yang saya hormati, tentunya dalam rangka milad ke-92 Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI merancang berbagai kegiatan, berbagai seminar, termasuk juga amal bakti, amal sosial. Dan untuk kesempatan ini memang dalam rangka milad ini kita juga melaksanakan atau memberikan bagaimana pemberian satu informasi bagaimana cara dakwah melalui multimedia. Nah, ini penting sekali buat kita semua. Oleh karena itu diharapkan dakwah multimedia ini bisa menarik dan bisa meningkatkan kualitas dakwah kita sebagai umat, karena kita adalah pendai atau juru-juru dakwah yang harus menyebarluaskan ajaran-ajaran yang suci ini kepada seluruh umat manusia. Saya kira demikian, ini penting. Oleh karena itu dimanapun kita berada dan bagaimanapun caranya, kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dakwah kita. Dan dalam kesempatan inilah maka dalam rangka milad dan milad ke-92 Muhammadiyah dan Gema Muharram 1423 Hijriah, kita betul-betul ingin meningkatkan peran-peran dakwah Muhammadiyah di wilayah DKI Jakarta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka bin nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanat. Allah melihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina innallahi al-islam wa mahtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu yaghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Saudara, pada ayat 67 surat Al-Maidah, Allah menegaskan satu tugas terpenting dari Rasul, yaitu agar ia menyampaikan segala apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan, terlepas dari kondisi macam manapun, terlepas dari keadaan apapun, entah dalam keadaan tenang atau dalam keadaan krisis, apapun yang datangnya dari Allah wajib disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Jika ayat ini kita analogikan
dengan fungsi kita sebagai umat Muhammad, maka jelas terlihat bahwa ada dua sisi penting dari risalah Islam sebagai agama dakwah yang mesti disampaikan oleh umatnya. Dua sisi penting dari dakwah itu adalah, yang pertama, menyampaikan fungsi kerisalahan dari dakwah itu sendiri, dan yang kedua adalah menyampaikan fungsi kerahmatan dari dakwah itu. Menyampaikan fungsi kerisalahan itu berarti kita harus meneruskan tugas-tugas kerisalahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam rangka meluruskan akhlak manusia, menyebarkan tauhid, menegakkan akidah, menyebarkan ibadah hanya kepada Allah, dan menegakkan akhlak. Dan itu adalah sebuah rukun dari keislaman seseorang. Tidak salah jika kemudian Rasul mengatakan bahwa para ulama atau orang-orang berilmu itu adalah ulama pewaris Rasul. Dikarenakan diperwaris, maka tugas terpentingnya adalah menyampaikan amanat Allah, sebagaimana perintah Allah kepada Rasul untuk menyampaikan amanat. Dan jika amanat itu tidak disampaikan, maka tergolong orang-orang yang melanggar amanat Allah. Dan di dalam kita menyampaikan amanat itu, kita tidak perlu takut terhadap ancaman manusia, ancaman apapun, karena Allah telah menjamin, wallahu yaqsimuka binnas, bahwa Allah akan melihara kamu dari gangguan manusia. Yang kedua adalah fungsi kerahmatan. Pada konteks fungsi kerahmatan ini, kita harus menjadikan Islam sebagai konsep untuk mewujudkan kelestarian, kedamaian, keamanan, dan dinamisasi kehidupan manusia dimanapun kita berada. Pada konsep kerahmatan ini, Islam adalah rahmatan lil alamin. Salah satu sisi penting daripada keberadaan Islam dengan fungsi kerahmatan itu adalah mewujudkan kesejahteraan dengan seluruh firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran ini, yang itu harus diinformasikan. Dalam konteks informasi itulah Islam harus menyatakan dirinya sebagai agama yang mampu mengajak manusia ke arah pencerahan, ke arah kedamaian, pembebasan, dan yang paling penting adalah mengkondisikan hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Pada konteks informasi inilah Islam sebagai agama ternyata mengalami banyak kemunduran. Padahal di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah menegaskan, hendaklah takut orang-orang yang beriman manakala mereka meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, zuriatan di'afan, generasi yang lemah dalam konteks tidak menguasai ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa dijajah oleh orang lain yang pada gilirannya akan merusak akidah mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, dalam era multimedia ini, Islam haruslah kembali mengkaji dalam arti orang-orang yang menjadi poin terpenting dari Islam itu haruslah mengkaji apakah fungsi dakwahnya selama ini telah menyentuh keberadaan manusia dalam konteks membangun sebuah kebudayaan yang hanif atau belum. Nah, salah satu alat untuk menciptakan budaya yang hanif itu, kita harus menguasai teknologi informasi, teknologi yang berbasis informasi. Ya, dengan demikian kita akan mampu mewarnai kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dikatakan Rasulullah SAW. Penguasaan informasi ke depan sangat penting dalam rangka menciptakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV dan multimedia sebagai sarana dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikatakan hampir tidak ada satu desa pun di negeri kita yang tidak terjangkau oleh aliran listrik.
listrik masuk desa bukan sebuah semboyan lagi. Dengan demikian, selain masyarakat sudah tidak lagi menggunakan lampu minyak yang menghitamkan hidung mereka untuk alat penerang, mereka juga dapat menyaksikan tayangan-tayangan televisi, baik dari stasiun televisi dalam negeri maupun luar. Hal ini selain dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pemirsanya, juga dapat mempengaruhi sikap mental dan cara berpikir masyarakat. Memang belum ada penelitian khusus tentang dampak negatif dari tayangan-tayangan televisi. Tetapi paling tidak, kecenderungan untuk hidup konsumeristik setelah menyaksikan sinetron-sinetron kita yang rata-rata menyajikan kemewahan-kemewahan pasti muncul. Juga kecenderungan untuk menghalalkan kebebasan seks di luar nikah akan menghiasi alam pikiran kita setelah menyaksikan telenovela impor. Dan yang jelas, di kalangan remaja kita ingin mempraktekkan tendangan-tendangan serta bantingan-bantingan dan pukulan-pukulan sadistis seperti yang mereka tonton melalui tayangan Smackdown dan sebagainya. Belum lagi tayangan-tayangan iklan yang semakin nekat dalam berbusana, bertingkah laku, baik dalam gerak-gerik maupun suara para pelakunya. Bukan suatu hal yang mustahil bahwa semua itu akan mempengaruhi akhlak, jiwa, pandangan hidup, dan sebagainya. Khususnya untuk umat Islam, hal tersebut dapat berpengaruh pada akidah. Kritik dan syarat yang selalu dilontarkan oleh para ulama, kaum cerdik pandai, aktivis LSM, dan sebagainya terhadap tayangan televisi tetap harus kita pandang sebagai sesuatu yang positif. Namun kita tidak dapat terus-menerus hanya menyandarkan pada cara-cara seperti itu saja. Kita harus memberikan tayangan-tayangan alternatif sebagai counter sebelum akidah umat ini hancur dan kebebasan seks, pornografi, sadisme, dan sebagainya itu menjadi budaya bagi kehidupan bangsa kita. Di sisi lain, dakwah merupakan warna dasar dari segala aktivitas Persyarikatan Muhammadiyah yang salah satu tujuannya adalah bagaimana dapat mempengaruhi orang lain untuk menerima dan masuk atau memeluk Islam dengan konsekuensi bertingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai Islami. Aktivitas berdakwah dapat dilakukan secara verbal, yaitu dengan cara berpidato atau berceramah, tabligh, dengan tulisan, misalnya buku-buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya, dalam menyampaikan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Namun, dapat juga dilakukan dengan menunjukkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melalui media televisi kita dapat melakukan kedua cara tersebut, yaitu menyampaikan prinsip-prinsip Islam dan sekaligus memberikan contoh pelaksanaannya melalui tayangan cerita, reportase, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya. Di samping itu, media televisi mempunyai sifat yang khas dalam berhubungan dengan para pemirsanya, yaitu dengan langsung dan satu arah. Hal tersebut menempatkan media ini termasuk jenis yang sangat efektif dibandingkan dengan jenis media yang lain dalam hal menghindari interupsi dari pemirsanya. Juga mempunyai publik yang sangat luas secara geografis dan terbuka. Melihat sifat-sifatnya yang khas tersebut, maka sudah selayaknya kita memanfaatkan media televisi ini untuk aktivitas dakwah kita, di samping untuk melengkapi sistem dakwah yang interpersonal. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa stasiun-stasiun televisi kita yang ada telah memberikan kesempatan kepada produk-produk tayangan yang Islami. Namun sampai seberapa jauhkah mereka mau menerimanya dibanding dengan produk-produk yang non-Islami yang sangat populer dengan sebutan produk komersial. Kata komersial inilah terkadang menghalangi produk-produk tayangan Islami untuk ikut menghiasi stasiun-stasiun televisi kita
kecuali pada bulan Ramadan dan hari-hari besar Islam saja, sehingga tayangan Islami dianggap sebagai tayangan yang temporal. Padahal tayangan-tayangan Islami dapat juga dinikmati kapanpun dan dalam situasi apapun. Persoalannya adalah karena pengertian komersial telah diidentikan dengan selera yang tidak terlalu tinggi, dengan kemewahan-kemewahan, sedikit berbau porno, dan jangan terlalu berpegang pada akhlak mulia dan lain-lain sebagainya. Bagi para pembuat produk tayangan Islami, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk membuktikan bahwa produk Islami pun dapat komersial dan menarik tanpa berpegang pada pengertian yang negatif. Persoalan lain yang muncul adalah sampai seberapa jauh kita mampu membuktikan bahwa tayangan Islami dapat bersaing dengan produk-produk non-Islami, sementara sumber daya kita dalam pembuatan produk-produk tersebut masih langka. Maka jalan yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu adalah mendirikan pusat-pusat pendidikan kesenian dan teknologi pertelevisian Islami. Kalaupun stasiun televisi tetap tidak mau menerimanya karena kebanyakan pemiliknya tidak mempunyai komitmen terhadap Islam, kita toh dapat memproduksinya melalui sarana video CD yang dapat dijual langsung kepada masyarakat. Satu hal yang belum secara maksimal dilakukan oleh masyarakat kita adalah sarana jaringan internet untuk keperluan berdakwah. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka banyak kalangan yang membutuhkan informasi secara cepat dan akurat. Seiring dengan kenyataan tersebut, saat ini perkembangan jaringan komputer diupayakan dapat mengatasi kebutuhan tersedianya informasi yang cepat dan akurat. Dengan kata lain, dibutuhkan suatu jaringan komputer yang mampu mengakses atau diakses oleh jaringan komputer yang ada di dunia yang dikenal dengan nama internet. Syukur alhamdulillah bahwa Persyarikatan Muhammadiyah telah mempunyai website sendiri, yaitu http://www.muhammadiyahonline.org. Informasi yang disediakan Persyarikatan hanya terbatas pada profil organisasi saja. Inilah masalahnya. Padahal melalui jaringan internet, dakwah dapat dilakukan lebih efektif dilakukan. Sebab dalam menyebarkan informasi tentang Islam berhubungan erat dengan transformasi pemikiran, terutama di kalangan intelektual kelas menengah, sebagai elemen yang sangat penting dari unsur berubah dalam masyarakat. Mereka selalu mencari tatanan terbaik yang akan meningkatkan kualitas masyarakatnya di masa depan. Dan kenyataannya, mereka pula lah yang sangat tekun berinteraksi dengan dunia internet, sementara jumlah mereka semakin meningkat setiap saatnya. Upaya untuk membuat mereka jadi sasaran dakwah lewat komunitas internet akan lebih efisien daripada berbagai media dakwah konvensional. Maka tugas kita adalah menyediakan situs-situs mileage yang bertema berbagai informasi tentang Islam sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. Tentu saja, semua apa yang kita akan lakukan harus didasari pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, pemahaman yang utuh tentang fase-fase dakwah, pengenalan yang mendalam terhadap kondisi masyarakat dan bangunan sosialnya, serta sentuhan jurnalistik yang artistik dan tepat. Jangkauan komunitas internet yang nyaris tak terkendali oleh sekat-sekat fisik, aksesibilitasnya yang nyaris real time, sehingga terjaga dari akuratnya dan kemungkinan partisipasi yang terbuka lebar, merupakan terobosan yang efektif dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita paham betul bahwa
di alam yang penuh dengan krisis pada masa kini ini, terutama berkaitan dengan kegiatan dakwah, maka kita perlu merancang kembali bagaimana dakwah melalui multimedia. Terutama dalam abad komputer ini, tentunya para juru dakwah kita, terutama dalam agama Islam ini, perlu meningkatkan kualitas mekanisme dakwah yang sebaik-baiknya sehingga mencapai sasaran yang besar, sasaran yang banyak, sehingga semua umat bisa tersantuni tentang dakwah Islam ini. Saudara-saudara, tentunya berkait dengan itu, kita ingat dulu ketika kita masih kecil, saya masih kecil, itu kalau belajar itu oleh orang tua dikatakan ala ilmu fis sudur. Ilmu itu ada dalam hati, artinya hati harus bersih. Namun demikian berkembang, kemudian menjadi ala ilmu fis sutur. Ilmu itu ada dalam berbagai buku dan kitab. Orang-orang yang tidak mau membaca buku, tidak pernah membeli buku, maka ilmunya tetap akan sangat sedikit. Namun orang yang banyak buku, punya perpustakaan yang besar itu ternyata dan mampu memfungsikan perpustakaan pribadinya, maka dia akan jadi orang yang banyak membaca dan banyak ilmu. Namun demikian, dengan perkembangan lebih lanjut lagi ini, perkembangan teknologi informasi yang begitu tinggi dan cepat, ada komputer, maka sekarang ini muncul ala ilmu fi sidirum. Ilmu itu lewat sidirum itu, dan sidirum itu adalah salah satu produk dari teknologi informasi. Tentunya untuk bagaimana bisa mengakses dengan sidirum, kita harus bagaimana kita mampu melatih diri bagaimana mempergunakan sidirum itu lewat komputer. Nah, saya kira ini penting, apalagi dalam dunia sekarang ini, bagaimana kita bisa menginformasikan Islam, menginformasikan dakwah Islam, ajaran-ajaran Islam ke berbagai umat, kepada seluruh umat dengan cepat dan tepat. Tentunya kita tidak bisa lagi memakai dakwah seperti yang tradisional, tetapi kita melakukan dakwah lewat multimedia. Tentunya dengan alat yang canggih, dengan sistem yang baik, maka insya Allah umat itu di pelosok manapun akan mendapatkan informasi-informasi tentang agama Islam yang selalu berkembang terus, sehingga menjadi tidak kalah pentingnya, tidak kalah perkembangannya dengan dunia-dunia yang lain. Dan perlu dipahami juga bahwa sebenarnya Al-Quran itu sudah memperingatkan 14 abad yang lalu, ketika dikatakan dalam surat Al-Fajr, dikatakan wasyaf'i wal watri, demi angka genap dan demi angka ganjil. Sebenarnya setelah kita teliti oleh para pakar, ternyata komputer itu adalah permainan dari angka genap dan angka ganjil. Nah, sebenarnya ini biasanya diberikan justifikasi oleh umat Islam, ini ada dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak. Ini Al-Quran mendorong bagaimana kita terus melaju, terus memacu diri untuk mampu untuk menguasai teknologi yang paling modern sekalipun untuk masa-masa mendatang. Saya kira ini penting buat kita semua, dan mudah-mudahan dengan dakwah multimedia ini, maka tentunya dakwah akan lebih efektif, dakwah akan lebih efisien, dan produktivitas makin tinggi, sehingga insya Allah ajaran-ajaran Islam dengan multimedia ini akan menambah banyak para warga, para pemeluk agama Islam mendapatkan informasi-informasi yang positif tentang ajaran-ajaran agama yang kita yakini kebenarannya. Sekira demikian, terima kasih. Cahaya